Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kita kembali bertemu dalam satu kajian yang tentunya mudah-mudahan kita berharap kajian ini menjadi wasilah bagi kita untuk mencerdaskan diri dengan agama kita, yakni agama Islam. Karena tidak ada agama yang mencerdaskan, mengangkat derajat manusia kecuali agama Islam itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya bahwa kita telah membahas satu konsep yang disebut dengan revolusi jiwa. Kita mengenal dalam keterangan sejarah bagaimana Rasulullah SAW ternyata diutus ke muka bumi menjadi seorang nabi dan rasul. Tiada lain adalah untuk merubah jiwa-jiwa manusia. Kemarin telah kita bahas bagaimana penyimpangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Arab justru ini dilatar belakangi dengan penyimpangan akidah. Maka tentunya revolusi jiwa ini berarti dan bermaksud adalah bagaimana jiwa manusia ini terikat, berubah, yang tadinya memiliki jiwa manusia tersebut berakidah syirik berubah menjadi akidah tauhid, berubah haluan, berubah ikatan yang tadinya manusia terikat, apakah itu oleh hawa nafsu ataupun oleh ikatan selain Allah, dirubah menjadi ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ketauhidan. Inilah maksud dan inti daripada konsep revolusi jiwa itu sendiri, merubah kondisi jiwa yang tadinya musyrik kepada tauhid. Hal ini tentunya diterangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Secara singkat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa jiwa ini adalah satu wadah untuk keimanan itu sendiri, sehingga merubah jiwa sama dengan merubah ideologi, merubah kondisi dan situasi seluruh kehidupan manusia, karena jiwa adalah unsur hakiki yang menjadi inti daripada perubahan tersebut. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Fi qulubikum di situ dalam sebagian tafsir disebutkan adalah jiwa itu sendiri. Artinya jiwa adalah satu wadah untuk bersemayamnya keimanan atau akidah itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, karena pada dasarnya manusia ini berakidah, berideologi, maka tentu manusia haruslah menentukan ingin terikat oleh siapa, jiwanya itu sendiri, ingin diarahkan kemana jiwanya. Ketentunya bagi seorang mukmin dan muslim, kita harus mampu meyakini tidak ada ikatan yang lebih hak yang bisa menyelamatkan dan bisa mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat kecuali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seorang mukmin adalah bagaimana berupaya dirinya supaya mampu merubah jiwanya senantiasa terikat oleh ikatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita yang dihadirkan oleh Allah agama Islam yang begitu sempurna masih mencampurkan ideologi kita, akidah dan keyakinan kita dengan ismu-ismu yang lain. Tentunya bangsa Arab pada saat itu telah mencampurkan keyakinan mereka kepada Allah dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Bahkan kemarin disebutkan bahwa masyarakat Arab mencampurkan ideologi mereka dengan paganisme atau yang disebut dengan penyembahan terhadap berhala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Bahwa intinya dalam ayat ini masyarakat Arab menjadikan patung-patung sebagai wasilah. Mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya milah Ibrahim pada saat itu atau al-dinul Islam lebih besarnya telah dicampurkan dengan isme-isme yang lain.
Meskipun dalam ayat ini jelas mereka menyanggah, mana uduhum, mereka tidak merasa bahwa mereka menyembah patung, tapi hakikatnya Allah menilai itu sebagai sebuah penyembahan karena mereka membuat wasilah-wasilah yang mereka ada-adakan sendiri. Mereka menetapkan Tuhan-Tuhan mereka sebagai wasilah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habib TV rahimakumullah, di zaman modern ini tentunya banyak isme-isme, ideologi yang berkembang dan merongrong umat Islam. Jangan sampai dengan isme-isme, keyakinan, ideologi yang hari ini berkembang, justru keyakinan kita bercampur dengan isme-isme yang lain. Di antara ideologi yang berkembang di zaman modern ini diantaranya adalah ideologi individualisme, sekularisme, sosialisme, bahkan sampai komunisme, materialisme dan sebagainya. Banyak keyakinan, isme-isme yang berkembang di zaman modern ini yang pada akhirnya mengancam kepada akidah kita. Jangan sampai kita yang tadi diberikan agama yang begitu sempurna, bersumber dari zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala, dimasuki oleh pikiran-pikiran orang kafir, isme-isme orang kafir, sehingga akhirnya agama kita ternodai dengan nilai-nilai kemusyrikan, talbisul haq wal batil. Jangan sampai akidah keyakinan kita tercampuri dan ternodai dengan agama atau keyakinan individualisme, yakni keyakinan yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi, ambisi pribadi. Jangan sampai visi misi Islam yang begitu besar, tujuan Islam yang begitu agung dan sakral ini diruksak, dihalangi dan dilemahkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Karena Islam tentunya bukan agama individualisme. Meskipun pada akhirnya Islam bukan berarti menafikan kepentingan-kepentingan pribadi, tapi bagaimana kepentingan pribadi ini selaras dengan kepentingan Islam. Karena ketika visi misi Islam ini terwujud, maka secara otomatis kepentingan pribadi seorang mukmin muslim akan terwakili. Sahabat Habib TV rahimakumullah, jangan sampai pula ideologi keyakinan kita ini tercampuri dengan keyakinan sosialisme. Berarti sosialisme ini adalah satu keyakinan, satu paham ideologi di mana mereka ingin menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Selama masyarakat tersebut sepakat apakah itu benar ataupun batil akan diwujudkan. Inilah keyakinan sosialisme. Mereka mentuhankan kepentingan masyarakat banyak dengan menafikan agama, dengan menafikan apakah ini benar ataupun tidak. Selama disepakati apakah itu hiburan, apakah itu budaya sampai aturan, selama disepakati oleh masyarakat tersebut, agama akan dihilangkan, termasuk Islam itu sendiri. Jangan sampai justru kita yang berideologi Islam tapi menganut paham sosialisme, mentuhankan kepentingan masyarakat orang banyak dengan meninggalkan ajarannya sendiri. Kita harus yakin sekali lagi, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada cacat, kurang sedikit pun. Tidak layak ada manusia yang mengkritisi, karena manusia hakikatnya adalah makhluk. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu hakikatnya adalah manusia yang bodoh, tidak memiliki apa-apa, tidak punya hak sedikit pun mengkritisi seluruh konsep yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paham sosialisme ini tidak bisa diterima oleh Islam. Meskipun Islam sekali lagi bukan menafikan kepentingan sosial, tapi sekali lagi dengan kesempurnaan Islam, ketika visi misi Islam tegak, maka secara otomatis kepentingan masyarakat ini juga akan terpenuhi dengan sendirinya, sesuai dengan qadar yang telah Allah tetapkan tentunya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, begitu pula paham-paham yang lain, materialisme, sekularisme dan sebagainya, yang sebelumnya telah banyak dibahas oleh Ustaz Habib yang lain, bahwa paham-paham tersebut sangat mengancam kepada perubahan jiwa kita. Jangankan yang tidak zulumah, yang tadinya tauhid pun masih ada kemungkinan berubah. Apakah itu menjadi sekuler, individualisme, sosialisme dan sebagainya, tergantung seberapa kuat ia menjaga keimanannya. Sekulerisme yang kita tahu bagaimana paham, ideologi, keyakinan yang memisahkan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya, memisahkan antara urusan dunia dengan akhirat,
memisahkan urusan agama dengan keluarga, memisahkan urusan agama dengan masyarakat. Agama dipenjara dan dibatasi hanya sebatas ritual ibadah. Ini pun satu paham yang sangat berbahaya ketika dimiliki menjadi keyakinan, menjadi ideologi bagi seorang mukmin. Demikian beberapa keyakinan yang bisa jadi itu akan merusak kepada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah disuguhkan agama yang sempurna tidak boleh tergiur dengan nilai-nilai yang dibuat oleh manusia, karena sejatinya paham dan konsep manusia, khususnya manusia-manusia yang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, hakikatnya mereka merujuk kepada zon atau merujuk kepada paham-paham, kepada landasan prasangka itu sendiri. Sebagaimana dalam surat 45 ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahri wa ma lahum bidzalika min ilmin. Di situ yang menjadi catatannya adalah wa ma lahum bidzalika min ilmin, bahwa mereka melandasi ilmu mereka dengan prasangka-prasangka. Otak manusia yang terbatas, indera manusia yang begitu terbatas, memiliki konsep ketika tidak dihubungkan dengan wahyu, maka itu adalah sebuah kebatilan, meskipun secara sekilas itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan. Sahabat Habib TV rahimakumullah, lantas apa yang menjadi landasan bahwa mereka umat Islam berani mencampurkan ideologi mereka dengan ideologi selain Islam? Dalam surat 29 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala innama takhadtum min dunillahi awtana mawaddata bainikum fil hayati dunya. Intinya mereka ingin, tidak siap menerima resiko dan konsekuensi ketika menerima agama yang suci. Agama Islam adalah agama yang khalis, agama yang murni dari awal sampai akhirnya utuh. Tapi kemudian karena manusia tidak siap menerima konsekuensi, seorang mukmin bisa jadi berkhianat kepada akidahnya karena mereka mawaddata bainikum fil hayati dunya, tidak mau mengambil resiko bermusuhan dengan orang-orang kafir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din, mereka akan saling menjatuhkan, wa yal'anu ba'dukum bi ba'din, dan akan saling melaknat di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keyakinan Islam yang begitu murni, yang langsung datang dari Allah dan Rasulnya, ini bisa betul-betul kita terima dengan seluruh konsekuensinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nastagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.